Ya, Sudah lah. Bu Wiwi monitor. Iya, Oh silakan. ya, oke Bu. Ya. Ya. Ya, selamat pagi Bu Wiwi, Dery. Pagi ini PSTG mengadakan sidang sarjana untuk yang kedua, yakni Dery Rafsanjani yang dibimbing oleh Prof. Edi Striyono dan saya, Stef Nalindra. Kemudian silakan Dery untuk paparannya, waktunya 10 sampai 15 menit. Semoga tidak lebih dari 10 menit agar waktu diskusi kita bisa lebih panjang. Demikian untuk layar, saya persilahkan ke Saudara Dery. Baik, terima kasih pada Pak Steve selaku pembimbing dan selamat pagi untuk Bu Wiwi selaku penguji saya pada hari ini. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya dengan judul Kontrol Volume Survei terhadap konsentrasi trace elemen batubara daerah Muara Tiga Besar, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Adapun outline untuk presentasi hari ini yaitu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, dan hasil dan pembahasan. Pendahuluan. Pendahuluan ini berisikan bagaimana cadangan batubara di Indonesia itu masih cukup besar. Berdasarkan Sukyar 2012, jumlah batubara di Indonesia mencapai 124,796 miliar ton dengan cadangan mencapai 32,38 miliar ton. Adapun pemanfaatan batubara ini masih termasuk ke dalam pemanfaatan energi dengan limbah-limbah yang mencemari lingkungan, di antara lain seperti merkuri, timbal, seng, nikel, dan lain-lain. Namun di dalam batu bara itu sendiri masih terdapat unsur-unsur yang dapat dimanfaatkan, seperti unsur rare earth element, yaitu yang cukup tinggi di batu bara, yaitu unsur yttrium. Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan kondisi sebaran unsur trace element pada batu bara di lokasi penelitian. Tujuannya untuk mengidentifikasi stratigrafi daerah penelitian, mengidentifikasi nilai volume sel, merekonstruksi model lapisan batubara bawah permukaan, dan merekonstruksi model konsentrasi trace elemen daerah penelitian. Untuk rumusan masalah, secara umum penelitian ini untuk mengetahui kondisi geologi dan kondisi kadar unsur trace elemen pada batubara dan kaitannya terhadap volume survei dalam batubara itu sendiri. Ruang lingkup penelitian, lokasi penelitian ini berada di Cekungan, Sumatera Selatan, tepatnya di Formasi Muara Enim. Secara administrasi, lokasi ini termasuk ke dalam Kabupaten Lahat dan Kabupaten Muara Enim, yang berada di kawasan izin usaha pertambangan milik PT Bukit Asam Tbk. Fase tektonik mempengaruhi kondisi geologi ini terdiri menjadi 3 berdasarkan Plunggono dalam Barber, yaitu fase kompresi, fase ekstensional, dan fase kompresi, yaitu di Miocen tengah hingga Krescent, yang sangat berpengaruh pada kondisi batubara Formasi Muara Enim. Adapun geologi regional, stratigrafi regional untuk Formasi Muara Enim itu sendiri terdiri dari beberapa lapisan batuan yang menjadi ciri, yaitu endapan batu bara, di mana terdapat 4 divisi, yaitu M1, M2, M3, dan M4. Untuk penelitian kali ini saya meneliti di bagian divisi dari SIM M2, yaitu ada SIM A1, A2, B1, B2, dan juga SIM C. Untuk struktur geologi regional, berdasarkan penelitian sebelumnya, itu terdapat struktur antiklinorium dan juga struktur sesar yang berpengaruh pada lokasi penelitian. Bagian tinjauan pustaka itu terdiri dari logging geofisika, di mana metode ini bakal mempengaruhi untuk menentukan batas litologi batuan dan juga pada lokasi penelitian. Selain itu juga
untuk menentukan kadar lempung atau volume shell digunakan hasil logging geofisika berupa log gamma ray. Unsur penyusun batu bara itu terdiri dari 3 secara umum. Yang pertama itu unsur mayor yang berdasarkan klasifikasi Roll-Wilson, yaitu unsur mayor lebih besar daripada 100%, lebih besar dari 1% dari berat batu bara. Unsur minor yaitu 1 sampai 0,1% dari berat batu bara, dan unsur jejak yang menjadi target yaitu lebih kecil daripada 0,1% dari berat batu bara itu sendiri. Beberapa unsur batu bara yang termasuk dalam trace elemen digambarkan dalam tabel periodik dengan warna biru, dan dengan tulisan merah itu adalah unsur yang menjadi polusi bagi lingkungan. Selain itu juga beberapa unsur rare elemen ini bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, diantaranya seperti SC, Y yang bisa digunakan untuk LCD dan Waktu lain-lain. 5 menit lagi, Derry. Jadi langsung ke hasil aja. Untuk metodologinya, analisis yang digunakan itu analisis ICP AAS dan juga geofisika logging. Ini adalah hasil gambaran bagaimana terdapat 6 lokasi menjadi lokasi penelitian, 6 bor yaitu DR1 seperti pada gambar. Untuk stratigrafi terdiri dari M1 sampai M4, dan digambarkan juga di sini bagaimana kondisi geologinya. Terdapat batu pasir, batu bara, dan juga batu lempung. Untuk kondisi geomorfologinya berupa perbukitan rendah berdasarkan klasifikasi Widiatmanti 2016. Ini adalah hasil interpretasi log dari data logging, di mana terdapat beberapa sim batu bara. Di sini juga dijelaskan bagaimana karakteristik dari setiap batu bara itu sendiri. Ini untuk bor DR106. Selain itu juga di sini ada bor DR20. Untuk setiap bornya terdapat batu bara dengan kedalaman yang berbeda-beda, dan juga terdapat struktur sedimen yang menjadi ciri antara interburden dan overburden setiap sim. Untuk perhitungan volume shell-nya digunakan persamaan sebagai berikut, yaitu log GR log batuan dikurang gamma ray minimal seperti pada gambar, yang cenderung rata-rata untuk nilai PSH-nya itu antara 0 sampai 15%. Untuk trace elemennya hasil dari analisis ICP AAS yaitu terdapat beberapa unsur, yaitu 21 unsur tepatnya pada 4 sim batu bara, dengan pemilihan sampel pada DR106 dan juga 5 sim pada DR117. Ini adalah korelasi antara volume shell dengan setiap unsur yang dianalisis. Di sini ada pola linear positif menunjukkan semakin tinggi nilai volume shell, maka konsentrasi unsur akan semakin tinggi juga. Di sini juga digambarkan pola kebalikannya, yaitu semakin rendah nilai volume shell, maka akan semakin rendah juga nilai unsur dari trace elemen tersebut. Selain itu ada juga pola nonlinear yang menunjukkan hubungan yang tidak konsisten antara satu dan kedua faktor. Hal ini dipengaruhi oleh faktor lainnya selain dari volume shell. Unsur yang memiliki hubungan kuat yaitu dengan nilai R lebih dari 1. 3 menit lagi. Untuk kesimpulan, lokasi penelitian termasuk ke dalam formasi Muara Enim yang tersusun dari 6 SIM, yaitu SIM A1, A2, SIM Subban Marker, dan juga SIM B, SIM C1, dan SIM C2. Setelah direkonstruksi, kondisi bawah permukaan batu bara
susun atas kedudukan 45 sampai 60 derajat ke arah utara. Untuk nilai volume sel rata-rata yaitu pada DR 106 13,75%, sedangkan untuk volume sel pada borehole DR 117 yaitu 10,31%. Trace elemen yang dianalisis sebanyak 21 unsur, seperti pada slide berikut. Untuk hasil komparasinya terdapat 2 bor terhadap 4 pola, yaitu pola linear positif, pola linear negatif, pola non-linear, dan pola uncertain atau tidak diketahui. Unsur yang memiliki hubungan korelasi kuat untuk setiap variabel seperti pada gambar. Dan juga terdapat kelompok unsur yang korelasi cukup, unsur korelasi lemah, dan juga unsur pola uncertain. Oke, terima kasih untuk presentasinya sudah selesai. Pada Bu Wiwi, dipersilakan. Ya, demikian. Kemudian kita memasuki sesi diskusi. Kamu akan diuji oleh Bu Wiwi dan saya. Waktu Bu Wiwi selaku penguji 20 menit, kemudian memasuki sesi komprehensif dari saya 5 sampai 10 menit. Mangga Bu Wiwi. Terima kasih Pak Steve. Siapa ini? Dery, bisa dengar suara saya? Ya, sudah bisa, Bu. Nah, tolong kamu buka judul penelitian kamu. Ini judulnya saya sebenarnya kurang bisa membaca. Kontrol volume serpi terhadap apa? Konsentrasi trace elemen batu bara. Nah, kalau kamu baca ini, apa yang akan kamu dapatkan atau kamu simpulkan nanti apa? Kesimpulan kan keterdapatannya. Nah, apa yang kamu dapatkan dengan judul ini? Karena saya kurang tahu apa yang dimaksud volume di sini. Terus dengan volume yang kamu jelaskan tadi. Iya, Bu. Untuk dari judul ini menunjukkan kalau bagaimana volume serpi itu mempengaruhi kondisi besaran trace elemen pada batu bara. Untuk volumenya yaitu bagaimana menghitung besaran apa yang dimaksud dengan volume di sini? Kamu jelaskan apa yang dimaksud dengan volumenya. Volumenya itu adalah volume persentase material lempung pada batu bara, Bu. Material lempung pada batu bara. Dalam satu tubuh batu bara. Dalam satu sim batu bara. Ya. Nah, sekarang bagaimana kamu bisa menentukan volume apa? Batu bara lempung pada batu bara tadi. Gimana caranya? Untuk menentukan besaran volumenya itu menggunakan log gamma ray yang kemudian kita masukkan ke dalam formula berdasarkan seperti ini. Mana log gamma ray-nya tadi? Ini adalah salah satu contoh untuk rumusnya, Bu. Berdasarkan Firdaus 2008 untuk hasil yang. Nah, sekarang di mana volumenya yang kamu hitung? Itu di ada log gamma ray-mu tadi dulu. Ini, Bu. Enggak, di log gamma ray-mu tadi. Mana yang kamu hitung? Ini log gamma ray saya, Bu. Ini log gamma ray-mu, enggak kelihatan tulisannya. Yang di DR 106. Kalau yang dimaksud di log gamma ray-mu yang di sini, saya melihat bahwa itu bukan apa ya? Kandungan lempung pada batu bara. Coba kamu lihat tadi. Bukan yang ini sama saja. Nah, yang tadi. Bukan, yang tadi yang kamu perlihatkan ini log gamma ray saya. Nah, itu. Nah, ini benar nggak log gamma ray-mu yang kamu hitung? Bottom, mana volumenya?
Ini untuk hasil perhitungannya, Bu. Ini hasil perhitungannya. Nah, berarti apa ya? Kriteria volume yang kamu maksud dengan kriteria volume yang saya maksud berbeda. Ya, sekarang kamu jelaskan secara sederhana, menurut kamu volume yang kamu taruh di judul tadi sebenarnya yang mana? Itu yang volume hasil perhitungan dari log gamma ray. Nah, sekarang dari log gamma ray. Log gamma ray-mu itu berapa? Di sini untuk SIM A1 di log bor DR117, untuk batu baranya itu ada GR maksimal 37,9. GR minimal batu itu di lapisan batu bara itu ada 0. Untuk GR log itu log Coba dari kamu lihat rata-rata peta peta pengambilan sampel. Mana? Nah, di mana kamu mengambil sampel-sampelnya? Itu di DR 117 dan juga DR 106. 117 dengan 106. Berarti judul kamu tadi tidak secara keseluruhan volumenya. Berarti di situ hanya DR 17, 117 dan DR 06. Ya enggak? Iya, itu menggambarkan Nah, dua kenapa kondisi. enggak kamu kasih judul itu? Kalau aku melihat judul kamu berarti secara keseluruhan ini. Saya mengambil dua sampel ini untuk pengambilan sampel ini hanya untuk pemilihan sampelnya itu tidak diambil semua karena keterbatasan lokasinya, Bu. Keterbatasan lokasi gimana? Lokasinya di sini kamu bisa melihat semua. Kemudian kamu punya data log semua, ya kan? Iya, Bu. Nah, punya Karena data log semua. Kenapa data log ini enggak kamu korelasi? Kemudian kita dapat luasan. Luasan. untuk Kemudian ada satu lagi, apa bedanya SIL dengan serpih? pengambilan Judul sampelnya kamu menggunakan serpih, sedangkan di dalam pembahasan kamu menggunakan SIL. Nah, apa sebenarnya bedanya? untuk sampel tadi saya rasa dua sampel itu cukup mewakili untuk lokasi penelitian saya, Bu. Terus juga untuk antara serpi dan sel itu hanya beda bahasa, Bu. Antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kalau SIL bahasa Indonesia, kalau serpih bahasa Inggris. Shell untuk bahasa Inggris dan serpi untuk bahasa Indonesia. Yang jelas, benar nggak itu? Serpih sama SIL itu definisinya sama? Sama. Sama, nggak ada bedanya. Nggak Jadi ada. menurutmu sama ya, SIL dengan serpih? Iya. Oke, SIL dengan serpih sama. Nah, kemudian kita kembali lagi, kenapa kamu tidak membuat korelasi di sini? Kemudian baru kamu tentukan sampel-sampelnya. Untuk korelasinya itu digambarkan dalam bentuk peta geologi saja, Bu, untuk menggambarkan kondisi geologi bawah permukaan. Sedangkan untuk pengambilan sampelnya itu menyesuaikan dengan SIM batubara, ya, Bu. Mana korelasinya yang menentukan bahwa sampel? Nah, ini kamu lihat di peta geologi itu. Di peta geologi kamu dapat nggak dari ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 data log bor itu kamu dapat volumenya tidak? Kalau aku menghitung volumenya itu berarti luasan kali tebal, kan volume. Untuk volumenya itu yang saya ambil itu di titik di titik loggingnya, Bu, dalam satu titik. Iya,
Seharusnya kamu seorang geologi harusnya menilai volume seperti itu kan? Tapi saya menggunakan metode dari Firdaus 2008 tadi dengan metode log gamma-ray-nya, Bu. Ya, itu bisa. Kamu hitung satu-satu, baru kamu totalkan berapa. Kalau seperti ini, makanya tadi judulnya harusnya kamu judulnya volume serpih pada bor sekian dan bor sekian saja. Nah, Ya, mungkin nanti kalau untuk itu berarti bisa dihitung dulu luasan setiap batu baranya, kemudian dibagi per bor ya, Bu. makanya itu saya nanya terus kamu mengambil contoh dari REE kamu ya, trace Trace elemennya elemen di mana saja? Mana di sampel? Pengambilan sampelmu? di DR 117 dan 106. Itu bukan ini titik bor. Oh iya, untuk pengambilan sampel belum saya gambarkan. Belum digambarkan. Padahal itu penting kamu ngitung volume. Sampelnya malah nggak kamu ambil di situ kan? Kemudian kamu lihat tujuan penelitian. Mengidentifikasi stratigrafi daerah penelitian. Apa maksudnya ini? Itu mengetahui endapan material apa saja yang menyusun bawah permukaan dari lokasi penelitian yang saya gambarkan di Mana peta geologi. stratigrafi kamu? Di sini, Bu. Stratigrafi muara 13. Ini menurut Mitzbo, kan? Iya, kalau untuk gambaran. Menurut gambaran Mitzbo. Sedangkan menurut kamu mana? dari Karena hasil kamu tujuannya tadi stratigrafi, menggambarkan stratigrafi. Nah, harusnya stratigrafinya ya yang kamu ambil menurut kamu. saya gambarkan cuma di penampang stratigrafi peta geologi, Bu. Mungkin nanti akan saya tambahkan untuk kolom stratigrafi. Mana coba di peta geologi stratigrafimu ini? Yang di peta geologi. Iya. Enggak ada yang dapat loh dari aku tadi. Nah, sekarang coba kamu lihat, kamu tadi ada bor 117. Coba kamu lihat di situ, di mana kamu mengambil sampel di situ? Di DR 117, ya, pengambilan sampel. Makanya mana itu dari hasil bormu 117 tadi? Yang di sini, Bu. Itu pada setiap SIM dari hasil Nah, pemboran. sekarang di mana saja kamu mengambil sampel? Sampelmu banyak sekali loh. Sampel yang di mana kamu mengambil sampel? Sedangkan di judul kamu volume serpih batu bara, sedangkan di sini volume batu bara yang kamu ambil. Bukan, Bu, yang untuk volume itu berdasarkan log gamma-ray, Bu. Kemudian untuk pengambilan sampelnya di setiap SIM hasil pemboran, Bu. Dari data coring. Nah, sekarang di judul, makanya tadi aku nanya, judul kamu itu maksudnya apa? Sedangkan yang kamu bahas antara sampel yang kamu ambil untuk trace elemen, kemudian dengan volumenya berbeda. Sehingga bagaimana kita bisa menentukannya? Nah, untuk pengambilan sampel dan perhitungan volumenya saya buat sama, karena dengan metode gamma-ray itu kan, Bu, dalam satu bor. Perhitungan dari volume serpihnya. Kemudian untuk pengambilan sampelnya dari hasil coring itu, hasil coring dari bor itu, Bu. Coba kamu
tunjukkan di mana saja kamu mengambil sampel. Sampel kamu itu berapa? Untuk di 30-an kalau nggak salah. Enggak, Bu. Cuman dari setiap sampel itu bakal menghasilkan sekitar 20 unsur, Bu. Jadi untuk sampelnya itu cuma 5 untuk di DR 117, yaitu SIM A1, A2, B, dan C1. Yang Gimana nggak kelihatan? Kamu yang ngambil sampel di mana? di setiap SIM untuk di DR 117, Bu. Di setiap SIM, setiap Untuk bor. bor DR 117, Bu. Tuh. Nantinya hasilnya itu bakal menghasilkan setiap sampel menghasilkan 20 unsur, Bu. Terus sekarang yang kamu ambil batu baranya, bukan silnya. Batu baranya, Bu. Batu baranya. Kenapa di sana di judul kamu buat volume sepi? Karena volume serpi yang dimaksud itu material yang berada di dalam batu bara, bukan lapisannya, Bu. Kandungan serpi di dalam batu bara, bukan lapisan serpi di batu bara. Nah, sekarang yang sudah kamu analisa trace elemennya, apa yang kamu dapatkan dari setiap analisa unsur trace elemennya tadi? Kalau untuk hubungan antara volume serpi dengan unsur trace elemennya itu seperti misalkan di nikel, Bu. Aku tidak nanya hubungan volumenya, tapi yang kamu dapatkan trace elemen yang ada di dalam batu bara tadi. Itu berupa konsentrasi seperti di DR 117 dan 106 ini saya bandingkan bagaimana kondisi konsentrasi antara kedua bor tersebut, Bu. Di mana misalkan pada unsur merkuri di DR 106 nilainya lebih kecil dibandingkan dengan DR 117. Dan kamu ada berapa unsur? Ada 21 unsur, Bu. Apakah itu semuanya dari lapisan batu baranya? Ada nggak pengaruh yang lainnya? Untuk pengambilan sampelnya tetap di lapisan batu bara, Bu. Makanya di batu bara dengan kondisi sampel yang kamu dapat, analisa sampel yang kamu dapat, ada nggak pengaruh dari lainnya? Karena yang kamu ambil adalah batu bara. Batu bara itu apa? Kemudian apa yang mempengaruhi? Dengan kondisi-kondisi itu mempunyai nilai tinggi, itu mempunyai nilai rendah. Untuk faktor mempengaruhi tinggi atau rendahnya saya belum mengetahui. Cuman secara umum mungkin bisa dipengaruhi oleh besarnya pori atau kondisi kematangan batu bara itu sendiri. Nah, makanya sekarang kamu coba data-data apa yang dipengaruhi oleh batu baranya. Trace elemen tadi. Kemungkinan trace elemen ini tidak sama karena apa? Kenapa nilainya ini sangat tinggi sedangkan di tempat lain tidak tinggi? Apa yang menyebabkannya? Ya, kalau untuk penyebab itu belum saya coba cari karena tidak berkaitan dengan judul saya, Bu. Judul kamu tetap aja berkaitan. Coba kamu buka judulmu lagi. Kontrol volume serpinya, Bu, terhadap trace elemen. Nah, kontrol volume terhadap trace elemen. Kan? Terus kamu dapat di tujuan apa tadi? Salah satunya adalah stratigrafi. Nah, coba judul lain tujuan yang lainnya kamu buka. Nah, volume silnya. Kemudian merekonstruksi model lapisan batu bara. Merekonstruksi model konsentrasi trace elemen. Mana? Berupa ini diagram model konsentrasi trace elemennya. Berupa diagram yang sudah saya buat untuk membandingkan antara DR 106 dan juga DR 117. Ini modelnya. Iya. Terus sekarang kesimpulannya.
Nah, mana kesimpulan yang menentukan model tadi? Itu di poin nomor 3, Bu. Trace elemen dianalisis sebanyak 21 unsur. Hasil komparasi 2 titik baru terdapat 4, bukan, cuma di bagian 21 unsur. 2 menit lagi, Bu Wiwi, maaf. Oh, 2 menit lagi ya? Iya, Bu. Coba kamu lihat di sini, trace elemen yang dianalisa sebanyak 21 unsur, kemudian hanya terdapat 4 pola. Itu pengaruhnya terhadap bila dibandingkan Seharusnya dengan di sini ada yang kurang kan? Pola apa saja? Yang positif, yang linier, yang linier negatif, ini kan kamu buat satu-satu kan dari 21 unsur itu? Iya, Bu. Untuk modelnya. Nah, iya, di sini di kesimpulan ini kan tidak mencerminkan apa yang kamu di tujuan tadi, model yang di tujuan tadi. Jadi belum terjawab di tujuan, hanya terjawab secara umum saja. Itu saya jelaskan lagi di poin nomor 4, Bu. Unsur-unsur apa saja yang termasuk ke dalam pola negatif yang kuat, terus yang cukup, dan yang lemah. Maksudnya cukup, maksudnya lemah bagaimana? Bagaimana hubungan antara dua variabel itu berkaitan, misalkan antara yang dimaksud variabel berkaitan bagaimana sih, hubungan berkaitan itu bagaimana? Misalkan di unsur P dengan volume P itu semakin tinggi nilai volume P, maka akan semakin tinggi nilai trace elemen. Maka variabel itu faktor volume P dan trace elemennya berkaitan, Bu. Di mana terlihat? Itu berdasarkan klasifikasi dari peneliti sebelumnya, Bu. Coba tadi P dengan apa? Yang berhubungan? Seperti misalkan di unsur nikel ini, Bu, di mana antara nikel dibandingkan dengan nilai volume shell ya, maka R itu adalah nilai koefisiennya itu 0,002, maka menunjukkan koefisien yang lemah. Sudah Pak Steve, silakan yang lain. Ya, oke, Bu. Terima kasih, Bu Wiwi. Sudah diuji, saya melanjutkan jadi sebisa mungkin menjawab dengan lugas dan singkat saja terkait dengan komprehensif. Kamu studi tentang batu bara, Diri? Iya, Pak. Ya, gimana genesa batu bara itu, Diri? Ya, untuk genesa batu bara itu secara umum terbagi menjadi 2, Pak. Ada yang in situ dan ada yang tidak pada posisinya. Terus mulai pembentukan batu bara itu sendiri terbentuk melalui material-material organik yang tidak mengalami oksidasi. Oke, terus kemudian kalau serpih? Untuk serpih, bagaimana hadirnya serpih tersebut di batu bara? Unsur serpih itu bisa masuk ke dalam batu bara, bisa dibawa oleh air yang menjadi media penghambat oksidasi, ataupun material-material lainnya yang menjadi pengganggu di genesa batu bara itu sendiri, Pak. Gimana? Yang serpih? Material serpih itu dibawa dari material non-organik. Terus kemudian kenapa kok dia serpih, bukan clay atau bukan silt?
Oke, nggak tahu. Hal itu mungkin dipengaruhi dari ukuran butirnya, Pak. Bukan. Kalau ukuran butir, kenapa kok dia tidak kan serpih itu bukan ukuran butir. Serpih itu bisa saja lempung, bisa saja lanau, hanya dia punya struktur menyerpih. Nah, kenapa kok serpih? Bukan silt, bukan lanau, bukan batu lempung. Oke, nggak tahu. Nah, sekarang terkait volume. Volume itu satuannya apa sih? Secara mendasar volume. Meter kubik. Meter kubik, oke. Sehingga dia bangun datar atau bangun ruang? Bangun ruang. Bangun ruang. Nah, apakah yang kamu hitung itu sudah mencakup bangun ruang? Karena satuannya persen, berarti belum. Nah, belum. Oke. Coba nanti dicek formulanya. Jadi sebelum menggunakan formula tersebut, kamu harus kuat dasar matematisnya kalau volume itu adalah bangun ruang. Sehingga bukan meter kali meter, bukan senti kali senti, tetapi ada meter kubik seperti itu. Nah, berikutnya adalah tinggal nanti kan formula itu mengkaitkan terhadap bentuk bangunnya seperti itu. Oke, berikutnya adalah trace element ini apa sih? Trace elemen itu berdasarkan penjelasan umum adalah material unsur dengan konsentrasi di bawah 0,1% dari keseluruhan badan sampel. Bedanya dengan major element. Kalau major itu lebih dari 1%. Kalau major element di batu bara apa saja contohnya? Seperti nitrogen, terus karbon, oksigen. Nah, kenapa kok kamu ngambilnya yang hal yang kurang dari 1%? Karena penelitiannya masih jarang. Bukan, maksudnya penelitian jarang itu ya apakah itu tidak laku atau tidak menarik kan itu? Oh ya, karena saya memilih ini karena pertama unsur-unsur ini dapat berpengaruh buruk terhadap lingkungan. Selain itu juga beberapa unsur dapat dimanfaatkan yang sementara ini biasanya unsur-unsur ini hanya dibuang gitu. Manfaatnya gimana? Misalkan seperti unsur yttrium itu bisa dimanfaatkan untuk beberapa sehari-hari, Pak. Di sini saya gambarkan ada yttrium itu bisa dijadikan LCD display, LED, lampu LED. Itu terhadap penggunaan sehari-hari. Oke, apakah yang nyaris 0,% itu, 0, sekian persen itu bisa dimanfaatkan untuk yang kamu tulis di example produk itu, LCD dan sebagainya? Ya, dari penelitian sebelumnya itu memang belum ada yang menjelaskan bagaimana mengekstraksi unsur-unsur dengan konsentrasi yang sangat rendah ini untuk dimanfaatkan. Oke, sekarang coba jelaskan apa bedanya cool rank dengan cool quality. Untuk cool quality itu pengelompokannya berdasarkan hasil analisis geokimia. Sedangkan untuk cold rank itu pengelompokannya berdasarkan besarnya kematangan dari batu bara itu, Pak. Dari kematangan batu bara, bagaimana membedakannya itu? Jadi kalau kamu punya sampel, bagaimana untuk mengetahui cool rank, bagaimana untuk mengetahui cool quality? Waktunya 1 menit lagi nih. Untuk mengetahui cool rank itu dilakukan
analisis proximat. Untuk mengetahui cool rank. Di mana kita akan mengambil nilai kalori dari batu baranya, Pak. Ini untuk mengetahui apa ini yang kamu sebut ini? Cold rank, Pak. Wah, salah. Cool rank kok mengetahui cool rank kok pakai proximat. Untuk quality yaitu menggunakan analisis proximat dan ultimat, Pak. Sedangkan untuk cold rank itu dilihat berdasarkan kondisi fisiknya, Pak. Kondisi fisik gimana? Apakah kita megang ini tanpa memperkuat dari uji lab sudah bisa menentukan ranknya? Bisa, paling kan hanya kisaran, bukan nilai absolut, hanya nilai kisaran. Ayo 1 menit lagi, 30 detik lagi. Untuk rank itu berdasarkan hasil analisis ultimat, Pak, di mana kita tahu rank ke ultimat. Klasifikasi cold rank itu berdasarkan hasil analisis kalorinya, Pak. Bukan, berarti salah kamu. Saya rasa demikian, Bu Iwi. Ada tambahan, Bu Iwi? Tidak ada, Pak. Oh ya, Bu. Oke, terima kasih. Ya, silakan ditutup, Dery. Baik, terima kasih kepada Bu Iwi dan Pak Steve. Ya, kamu back room dulu. Back ke main room, bisa nggak? Ya, oke. Demikian Bu Iwi. Jadi Bu Iwi sudah